transfer function menjadi state space ataupun sebaliknya, ada contoh yang lain gitu ya. Nah, jadi sama juga ini, misalnya ada contoh gini ya. Ada sebuah massa yang ada rodanya gitu di sini. Kemudian dia ada suatu platform lagi gitu ya, dan ada rodanya lagi. Dan di situ ada spring dan damper. Sehingga kalau kita aplikasikan suatu gaya ke U gini ya, sesuai arah dengan U, otomatis benda ini kan akan bergerak. Nah, kita bisa hitung pergerakannya ya, outputnya ini pada Y. Nah, ini model matematika dalam persamaan diferensialnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri atau dijabarkan gitu ya dari masalah ini. Ini ketemunya M dy kuadrat Y per dt kuadrat ditambah B dy per dt ditambah KY sama dengan B du per dt ditambah K dikali U. Nah, ini kemudian dilaplaskan, hasil akhirnya ketemu ini. Jadi ini transfer functionnya. Ya, BS ditambah K per MS kuadrat ditambah BS ditambah K. Ini untuk transfer functionnya. Kemudian untuk state space-nya gimana? Nah, dari state space ini teman-teman ambil yang dari sini nih. Nah, ambil yang dari sini. Ya, dari sini ini sederhananya gini. M Y double dot ditambah B Y dot ditambah KY sama dengan BU ya, BU dot ditambah KU. Sehingga karena di sini pangkat tertingginya ada Y double dot itu ya, Y double dot, berarti nanti ada dua variabel state yang mana biasanya X1 dan X2. Jadi nanti nilai X sama dengan X1, X2, X dotnya sama dengan X1 dot, X2 dot. Di sini nilai U-nya juga ada dua ya. Ini kan ada U dotnya juga ya. U ini U, kemudian ada U dot sama dengan U dot mestinya. Kemudian Y, outputnya juga cuma satu ya, berarti Y sama dengan Y. Nah, dari sini nanti kemudian bisa dijabarkan. Ya. Nah, ini kita bisa definisikan, kita masukkan persamaan yang di atas tadi gitu ya. Ini disederhanakan aja sih, A1-nya apa, A2-nya apa gitu biar lebih ini. Kemudian kita bisa membentuk, sudah ada pola-polanya ya, kita bisa bentuk hasil akhirnya nanti bisa kita dapatkan menjadi ini. Ya. Di sini ini A, ini B, ini C, dan kebetulan D-nya juga sama dengan 0. Nah, itu untuk contoh yang lain ya, terkait dengan state space. Nah, kemudian kita perlu sedikit ada gambaran ya, terkait dengan perbedaan antara transfer function dan state space. Ya, biasanya kalau orang menyebut transfer function itu classical approach ya. Jadi kalau ada yang nyebut classical approach itu merujuknya ke transfer function. Kalau yang modern approach itu merujuk biasanya ke state space. Nah, untuk transfer function itu hanya, atau pendekatan transfer function itu hanya dapat digunakan untuk model yang sifatnya itu linear dan time invariant gitu ya. Nanti apa itu time invariant nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, kemudian untuk yang state space itu dapat kita gunakan untuk model yang non-linear, tentunya juga yang linear juga bisa. Ya, karena non-linear bisa, pasti model yang linear juga bisa. Kemudian dia juga bisa digunakan yang time varying. Nah, tentunya juga sistem yang invariant, ya time invariant juga pasti bisa. Jadi state space lebih luas ya. Kemudian classical approach ini tidak memperhatikan initial condition. Jadi kondisi awalnya nggak diperhatikan. Makanya kalau kita melakukan uji coba gitu ya, biasanya mulai dari titik 0 gitu ya. Karena dianggap semuanya kondisi awalnya adalah sama dengan 0. Kalau yang di state space ya, initial kondisinya bisa kita tentukan. Jadi mau posisinya di mana gitu, kita bisa mengatur initial conditionnya. Terus untuk transfer function ini hanya bisa digunakan untuk sistem yang SISO ya, single input, single output. Kalau yang state space ini bisa kita gunakan untuk yang MIMO, termasuk juga yang SISO pastinya. Kalau MIMO bisa, pasti SISO juga bisa. Kalau transfer function ya kita melakukan pendekatan pada
frekuensi domain ya dengan cara kita mentransformasikan Laplace pada persamaan diferensialnya kan gitu. Ya teman-teman udah pasti bisa lah ya ini penjelasannya. Kemudian yang state space kita tidak melakukan transformasi apa-apa. Jadi kita langsung jabarkan hubungan antara output dan input melalui variabel-variabel state-nya. Nah, nanti akan didapatkan nilai matriks A, B, C, dan D-nya. Jadi gitu ya. Nah, untuk transfer function ini biasanya digunakan untuk simple system atau sistem yang biasanya sangat cukup simpel gitu ya, nggak kompleks. Kenapa? Karena susah kalau untuk menuliskan sebuah sistem yang kompleks itu susah. Nah, kalau yang state space ini bisa digunakan untuk sistem-sistem yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita akan belajar dulu apa sih linear time invariant atau bisa disingkat kalau di buku-buku LTI system. Jadi sistem ini adalah sistem yang mengikuti linearity dan time invariance. Nah, apa itu linearity? Ya, apa itu linear system? Ya, apa yang dikatakan sistem itu dikatakan linear itu seperti apa sih? Karena ada syarat-syaratnya untuk menyatakan bahwa suatu sistem itu linear kan gitu. Jadi linear system itu sistem yang mengikuti dua hal ini ya. Prinsip dua hal ini. Yang pertama adalah homogeneity dan yang kedua adalah superposition. Nah, apa itu homogeneity dan superposition? Homogeneity itu begini. Jadi misal kita punya sistem ya, kita kasih notasi outputnya sama dengan Y, inputnya sama dengan X lewat sebuah sistem gitu ya, HT misalnya. Kalau kita kalikan sebuah input itu dengan suatu variabel misalnya A, nanti di endingnya itu juga outputnya juga dikalikan dengan A. Itu sifatnya homogeneity. Ya. Jadi kalau di sini dikalikan B, inputnya nanti outputnya juga hasilnya adalah atau berimplikasi sehingga outputnya juga menjadi dikalikan B. Ya, itu adalah sistem yang homogeneity. Kemudian apa yang dimaksud dengan superposisi? Jadi misalnya kita punya dua input dan dua output gitu ya. Input 1 akan menyebabkan output 1 atau X1 akan menyebabkan Y1 dan X2 akan menyebabkan Y2. Kalau kita jumlahkan X1 dan X2, jadi input ini kita jumlahkan, hasil akhirnya akan menjadi Y1 dan plus Y2. Nah, sifat ini yang dinamakan superposisi. Nah, kalau dua-duanya bisa ya, dia punya sifat homogeneity dan superposition, ini misalnya gini, X1 akan menyebabkan Y1, X2 akan menyebabkan Y2. Nah, pada masing-masing input kita kalikan dengan A dan B gitu misalnya. Jadi A dikali X1 ditambah B dikali X2 akan menghasilkan output A dikali Y1 ditambah B dikali Y2. Nah, kalau yang seperti ini dia punya sifat homogeneity dan superposisi. Nah, kalau yang time invariant itu apa? Nah, time invariant itu biasanya output dan inputnya itu biasanya dinyatakan seperti inputnya itu biasanya ada T-nya gitu ya, XT, YT. Nah, itu biasanya time invariant. Kalau misalnya dia terdelay, kita bisa tuliskan menjadi XT min T besar, itu akan menyebabkan output Y sama dalam kurung T min T besar. Jadi sistem ini dikatakan time invariant. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk time invariant. Kemudian di sini, nah kita nanti akan belajar beberapa cara menganalisis, ya, cara menganalisis dari sebuah sistem LTI. Yang ada beberapa cara untuk menganalisis dari sebuah sistem LTI. Ya, beberapa analisis dasarnya yang nanti akan kita pelajari di materi-materi selanjutnya itu berdasarkan dua hal. Yang pertama time domain, yang kedua frekuensi domain. Ya, jadi ada dua domain yang perlu kita pelajari. Untuk time domain ini beberapa sudah disinggung sebenarnya, walaupun kita mungkin istilah-istilahnya belum tahu. Ada tiga kategori. Yang pertama time response analysis. Jadi analisis berdasarkan respon time gitu ya. Di sini tentunya teman-teman udah banyak tahu gitu ya. Kita bisa mendapatkan respon berdasarkan impulse respon, step respon, ya ramp respon. Ya, tapi yang sering kita menggunakan step respon kan gitu. Kemudian kalau analisis error ini bisa menggunakan steady state error gitu ya, atau error coefficient. Untuk yang stability analysis, jadi terkait dengan kestabilan gitu ya, kalau kita ingin men-state sebuah sistem ini stabil atau tidak. Nah, gampang gitu ya, kalau di ranah time domain itu kita bisa menggunakan tool ini. Ada root locus dan root Harvest. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari.
root locus ini gambar gitu biasanya ya. Kalau root harvest ini ya analitik gitu. Nanti akan ada angka-angka yang bisa kita